Oke guys, salam kenal semuanya. Iya kan. Kita pulang kerja dulu nih. Kita OTW pulang sambil kita ngobrol-ngobrol nih. Waduh. Cukup mahal ya parkiran di SCBD. Ya mungkin teman-teman ada yang gaweannya di SCBD juga. Mahal ya parkiran. Jadi topik kita hari ini ya sebenarnya gue ada satu keresahan lah ceritanya ya, keresahan jiwa. Melihat beberapa berita, melihat beberapa kenyataan gitu. Jadi agak resah nih untuk kedepannya seperti apa. Kedepannya seperti apa nih, maksudnya kedepannya untuk apa namanya, kehidupan ke depan nih akan seperti apa rasanya. Kalau gue ngeliat emang intinya makin berat gitu. Semua memang kalau ditarik sih bisa dibilang 70% lah ya. Mungkin anak-anak milenial gitu ya, anak-anak Gen Z gitu ya. Ini kehidupan tuh mulai agak berbalik arah gitu, ke arah yang lebih sulit dari segi ekonomi, dari segi lapangan kerja ya kan. Itu tuh sejak COVID. Nah, gue pengen ngobrolin satu-satu nih. COVID itu efeknya memang sangat-sangat gimana ya? Wah, efeknya itu kejam. Merubah semuanya, hampir semuanya ya lah. Bisa bilang sih hampir semuanya berubah dibikin sama dia nih. Di ekonomi berubah, di sosial berubah, ya kan? Berubah gitu. Hampir semua industri kena gitu. Kena impact-nya. Hampir semua ya, bukan berarti semuanya. Kita bicara tentang industri yang pertama sih menurut gua yang paling krusial, yang paling vital ya, yaitu perbankan. Buat gue pribadi sebenarnya COVID itu bisa ya dibilang cukup merubah budaya perbankan ya. Yang tadinya nasabah datang ke cabang ya, atau nanti ada yang visit ke rumah nasabah ya, itu tiba-tiba hilang gitu loh, budaya itu hilang gitu. Jadi semua via apa namanya, telepon, via WhatsApp ya, via apa namanya, video call, Zoom ya, lalu ada via apa lagi, m-banking gitu. Jadi interaksi antara nasabah dan pihak bank itu, marketing contohnya gitu, itu cukup terganggu saat itu.
Dan mungkin bisa dikatakan ya itu adalah budaya baru yang akhirnya terjadi sampai hari ini. Saat itu untuk ketemu nasabah itu, waduh, sulit gitu. Mereka juga nggak mau ke bank gitu ya. Kalau emang urgent banget ke bank, itu benar-benar gimana ya, kita semacam saling mencurigai lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Ini nasabahnya ada punya penyakit kan nih? Atau dia juga pasti berpikir kayak, ini marketingnya atau orang banknya ada punya penyakit ya nih? Nah, kan? Kita saling mencurigai gitu. Saat itu sih kalau untuk perbankan pasti ada yang di layoff sih ya. Saat itu pasti ada yang di layoff. Tapi mostly kalau gua dengar-dengar atau gua dapat berita dari teman-teman gua yang sesama orang perbankan ya, di bank itu masih lebih cenderung aman lah saat itu untuk pekerjanya ya. Tapi ya begitu, budaya kerja kita memang sudah berubah, dipaksakan untuk berubah gitu. Jadi kesulitannya di situ. Kita juga kalah waktu itu, bank konvensional kalah sama bank digital segala macam ya. Jadi sulit lah saat itu sih, untuk perbankan sulit. Kita suffer, tapi jangan lupa kalau di bank aja udah suffer, itu artinya mayoritas industri yang di luar bank juga suffer. Kita contoh pariwisata lah ya, pariwisata itu saat COVID kemarin ya, 2020, 2021, 2022 ya, itu sangat-sangat mengerikan ya, efeknya mengerikan. Kalau teman-teman ada yang saat COVID jalan gitu ya, jalan ke mana, contoh kita katakanlah misalnya ke Bali atau ke Jogja saat itu, waduh itu harga hotel murah-murah banget. Dan gue sebenarnya ada di dalam itu gitu, ada dalam hitungan orang-orang yang ketika COVID gue malah jalan-jalan. Waktu itu gue jalan ke Bali itu mungkin setahunnya ada kali 4-5 kali lah saat itu. Alasannya ya harganya murah gitu, harganya murah. Hotel bintang 4, bintang 5 semalam itu rata-rata mereka kasih harga sekitar 400-500 ribu. Yang biasanya tuh harga berapa? 3 juta, 4 juta ada ya. Ada yang 2 juta gitu ya. Ini saya cuma bayar 400 ribu, 500 ribu. Udah dapat fasilitas yang wah, keren banget gitu. Dan mungkin itu dalam lifetime saya ya mungkin nggak akan pernah keulang lagi ya. Momen-momen seperti itu nggak akan pernah keulang ya. Saya waktu itu ke Bali, road trip apa namanya, Seminyak, jalan ring road Bali itu ya nggak pernah yang namanya sepi. Hari itu gua nyampe, gua lihat itu ring road, jujur ya, bulu kuduk gua bergelidik ya.
dalam hati gue kayak, ini bukan Bali yang biasa gue datengin gitu. Sepi. Ring road itu jalanan kosong. Kosong. Toko banyak yang tutup. Nggak ada pengunjung ya. Sepi. Gue sampai foto di apa namanya, di tengah jalan itu. Gue sampai foto di tengah jalan. Sepi pak. Kasian lihat ekonomi sana benar-benar mati karena mereka memang bisa dibilang lah ya, mungkin sekitar 60%. 60%-nya itu hidup dari pariwisata. Mereka kan mengandalkannya pertanian sama pariwisata juga. Itu benar-benar sepi saat itu. Toko-toko yang di Seminyak, toko-toko Legian yang ada di Kute, itu banyak banget yang tutup. Bukan saking banyaknya yang gue lihat cuman mana yang buka ya. Gitu. Ini mana yang buka ya? Kali itu cari makan jujur ya, agak sulit sih. Agak sulit cari makan cari makan malam, makan siang gitu. Agak sulit loh. Itu dari sektor pariwisata. Harga tiket pesawat murah ya, karena nggak ada yang mau naik pesawat. Karena bukan nggak mau naik pesawatnya, karena biaya untuk swab waktu itu, swab sama PCR ya, itu bisa sekitar 1 juta sampai 3 juta saat itu ya, kurang lebih. Seingat gue sih 1 sampai 3 juta. Itu jadi bisnis yang sangat-sangat oh gila sih. Itu cuan berapa itu? Nggak masuk akal lagi sih kalau saat itu sih ya. Itu adalah bisnis pariwisata, adalah bisnis yang hancur saat itu. Hancur sehancur-hancurnya mungkin. Oke. Efeknya sampai sekarang masih kejadian nggak? Oh jelas, masih jelas. Sampai sekarang itu pariwisata Indonesia bisa dikatakan sebenarnya nggak pulih-pulih amat, biasa aja. Ya biasa aja, nggak ada yang benar-benar pulih gitu. Lalu industri lain nih yang penting juga, sebenarnya sih semua industri penting lah ya, tapi buat gue ini penting, adalah industri pendidikan. Industri pendidikan pas lagi COVID ya, aduh itu sekolah pakai Zoom ya, les pakai Zoom gitu. Efeknya apa? Balik lagi, interaksi sosial itu tidak ada. Interaksinya nggak ada, sama sekali nggak ada. Mungkin ada angkatan anak sekolah gitu, adik-adik kali ya, yang SMA kelas 1 tahun 2020 gitu. Sampai lulus juga dia nggak pernah ketemu temannya secara langsung gitu ya. Itu banyak. Mereka lulus, sampai kadang gue mikir, kok bisa mereka lulus gitu. Zaman kayak kita dulu sekolah SMA masih ada aja kan yang banyak yang nggak lulus gitu pas ujian ujian kelulusan lah ya. Ini lulus semua gitu, hebat sih gitu, hebat. Nggak tahu beneran lulus karena emang kompeten atau emang dilulusin aja biar nggak ribet, kita nggak ada yang tahu lah. Itu pendidikan, sayang mah. Efeknya sampai sekarang ada nggak? Oh jelas ada. Bisa dilihat kok data pengangguran seperti apa saat ini. Itu jangan salah.
Pengangguran itu efek dari sekolah. Gitu. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba adanya pengangguran. Enggak ya seperti itu. Kalau ngomongin pengangguran, jelas Indonesia itu kalau kalau teman-teman cari datanya nih, itu mayoritas sekitar 80-90% itu UMKM. Sedikit banget kok yang perusahaan itu yang skala internasional gitu, yang holdingnya itu ada di luar negeri gitu, atau dia punya grup gede gitu, itu dikit kok. UMKM-nya merajalela. Kalau UMKM merajalela ya balik lagi ya, UMKM itu kan modalnya terbatas, nggak seperti perusahaan yang punya holding gitu, yang punya grup gitu. Ya, let's say antara kopi ya, kita ngomongin kopi aja lah ya, ada kopi yang logonya hijau-hijau itu sama kopi yang yang ada janji-janji lah ya kan, ada yang kopi-kopi mantan lah ya kan, gitu-gitu. Bisa dilihat kok waktu COVID efeknya seperti apa ya. Yang logonya hijau-hijau tuh tetap kuat karena dia punya holding gitu, punya grup gitu. Ya UMKM, boys, banyak yang tutup. Terus kita ngomongin soal industri yang lain, retail ya, retail. Aduh, saat itu retail ini banyak ya. Retail tuh bisa apa ya, contohnya ya baju gitu. Oh, kayak pakaian gitu deh. Tanah Abang, aduh, Tanah Abang kapan sih nggak sepi? Jawabannya cuma satu, pas COVID udah. Banyak loh owner-owner yang udah punya 4-5 toko. Pas COVID itu ya udah mereka tutup 3 tahun lebih, nggak ada yang beli, akhirnya tutup. Kayak cuma punya 1, punya 2 udah. Karena saat itu balik lagi ya, PHK banyak, layoff itu banyak. Makanya orang untuk beli baju saat itu udah kayak udah ntar aja dah, pakai yang ada dulu, seperti itu konsepnya. Ya, Bang. Terus itu untuk retail ya. Kita ngomongin soal apa deh, infrastruktur. Aduh, infrastruktur, manufaktur, industri ya, saat COVID. Aduh, nggak ada yang jalan. Kalaupun ada yang jalan, ya sedikit lah, bisa dihitung lah. Sedikit lah saat itu. Gimana mau ada pengiriman barang segala macam? Kita itu adalah negara import untuk bahan baku untuk infrastruktur ya. Kita tuh ngambil dari Cina kebanyakan. Sedangkan saat itu Cina sendiri lockdown, benar-benar tutup. Ya terus mau apa yang jalan? Barang kita emang sebanyak apa untuk ngebangun infrastruktur? Nggak ada. Manufaktur ya udah gitu-gitu aja udah. Makanya kalau mau dilihat itu saham-saham infrastruktur sampai hari ini mana ada yang gerak? Nggak ada yang gerak. Habis
KO semua, boncos gitu. Saat itu sektor yang benar-benar eksis, bahkan sampai saat ini ya, itu hanya beberapa aja untuk teknologi. IT itu naiknya lumayan kencang banget waktu itu. Sama farmasi lah waktu itu naiknya kencang. Wajar lah kalau farmasi ya. Karena saat itu memang belum ditemukan obat, tapi setelah obatnya udah disuntikan ke Pak Presiden saat itu, harganya langsung hancur gitu, hancur, selesai pestanya gitu. Tapi kalau IT, balik lagi, dia masih tetap eksis. Alasannya, IT masih dibutuhkan after COVID. Pengguna Zoom masih akan tetap tinggi gitu. Zoom, Teams, segala macam. Sampai hari ini pun banyak orang yang meeting atau apa ya by Zoom gitu. Masih banyak. Jadi teknologi bagian komunikasi ya itu lancar jaya terus. Kalau farmasi ya udahlah ya, mungkin karena emang obatnya udah ketemu jadi ya udah jelek lagi sahamnya. Sampai hari ini jebol lagi, udah jelek lagi, udah. Apalagi kalau untuk industri, ya rasanya sih itu aja ya kalau industri yang sangat-sangat sampai hari ini kena dampaknya. Jadi kalau kita lihat nih belakangan ini banyak perusahaan yang tutup ya, itu bisa dilihat kok perusahaan itu cukup gede kok. Tapi masalahnya adalah ya tekstil lah yang tutup ya gimana mau tekstil tetap bangkit, ya itu modalnya dari sejak COVID aja sampai sekarang bisa dibilang mungkin itu udah minus mulu gitu loh. Mereka masih bagus, sempat masih dikerjakan sampai tahun ini gitu loh. Aslinya harusnya udah kolaps itu. Karena tekstil buat apa ya, balik lagi tekstil harganya jatuh. Orang nggak ada yang mau beli terlalu banyak baju. Saat itu orang menghemat. Lebih pilih beli asuransi, beli makanan sama vitamin. Beli baju itu nomor sekian lah itulah. Otomotif ya ampun, apalagi itu zaman itu nggak ada otomotif. Makanya lihat aja tuh kayak Honda ya, motor Honda nggak jelas tuh. Beat yang kata rangkaian patah, yaitu di tahun 2020 mereka punya bahan emang udah jadi ada-adain aja udah, seadanya aja udah, karena udah pasti tahu penjualannya nggak akan begitu bagus gitu loh. Jadi ya Indonesia ke depannya, apalagi nih sekarang nih AI ya, kita ngomongin AI ini cukup mengganggu sih. Wah, elunya kali ngerasa terganggu. Enggak. Gue nggak ngerasa sendirian terganggunya gitu. Logikanya gini, AI itu dibikin sama orang yang IQ-nya tinggi. Ya, penggunanya nggak setinggi yang menemukan, nggak setinggi orang yang menciptakan, nggak setinggi orang yang nge-create gitu. Itu sama halnya kayak lu punya smartphone, tapi kan bukan lu yang pakai, bukan lu kan yang ciptain gitu, bukan lu gitu, yang bikin software segala macam, bukan, lu cuma pemakainya aja. Mana yang lebih pintar, pemakainya atau penciptanya? Kan gitu aja. Lu lihat sekarang orang dikit-dikit handphone gitu, sosialnya makin gak ada gitu. Kalau kita tarik garis 10-15 tahun yang lalu, itu sosial tinggi banget.
Sekarang nggak ada, sama sekali nggak ada. Kita kadang nongkrong sama temen pun, ya kebanyakan main handphone, nggak jelas gitu. Buat apa nongkrong main handphone doang gitu? Di rumah aja ya kan? Kadang gitu loh. Jadi efeknya tuh sebenarnya banyak, banyak banget yang mungkin mungkin teman-teman sadari atau mungkin teman-teman nggak sadari. AI ini mengganggu. Bisa lu lihat kok. Kemarin ada tuh Bank Kuning mencat eh, untuk telemarketing. Bayangin telemarketing. Kalau udah perbankan kena, ya udah, yang industri lain pasti akan kena ikutan. Itu aja. Simpelnya adalah patokannya di bank. Bank kenapa-napa, yang lain udah pasti hancur. Jadi, ya ini adalah suatu perubahan. Perubahan yang signifikan. Perubahan yang dimana ini mungkin bisa jadi uh, suatu loncatan buat lu, atau hal yang menggilas lu. Jadi ya, untuk tahun ini sampai tahun ke depan, 3 ke depan, itu memang gelap. Anggaplah AI menggantikan posisi-posisi. Jadi ya kita harus bisa untuk apa namanya, mengembangkan skill kita lah. Jangan kita terpaku dengan ya udah skill kita ini, ya udah ini aja terus. Nggak, lama-lama hancur dong. Kasihan anak kita nanti, kita mau ngajarin mereka gimana untuk bertahan hidup, kita kasihan. Jangan kita menciptakan satu generasi atau 2 generasi yang lebih kacau lagi gitu. Jangan, kasihan. Kita mungkin berapa tahun lagi juga, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi juga udah nggak ada, tapi generasi kita tetap masih ada. Jangan kita sampai bikin mereka kalah sama yang namanya teknologi. Kita harus benar-benar melek sama yang namanya teknologi. Apapun itu, gue cuma bisa bilang banyak-banyak perdalam atau pelajari skill baru. Oke guys, gue udah mau nyampe rumah. Sekian dulu obrolan kita. Thank you.